posisi, peran, dan fungsi Pagar Nusa itu sangat-sangat strategis. Pagar Nusa punya tugas khusus. Tugas khususnya apa? Tugas khususnya dua. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Menpora kita ini orang hebat. Saya tahu persis beliau ini karena kebetulan kenal beliau sejak tahun 90-an. Beliau sudah matang dalam organisasi. Karena itu beliau sangat mumpuni ketika dipercaya oleh Presiden sebagai Kemenpora. Karena memang dari dulu sudah berkecimpung di dunia kepemudaan, organisasi kepemudaan. Bahkan sampai tingkat DPP KNPI, gitu Pak ya. Dan beliau ini orang cerdas, dengan modal pengalaman kepemudaan, beliau dapat kelola itu kementerian sehingga tidak ada keresahan di kalangan pemuda. Alhamdulillah, dan beliau juga orang yang cepat belajar. Dalam waktu singkat, dunia keolahragaan di Indonesia ini di tangan beliau maju pesat, termasuk khususnya masalah bola. Patut untuk kita acungi 2 jempol, karena potensi-potensi yang selama ini selalu meresahkan, karena sampai usia 13-14 mereka mumpuni, tapi seliwat dari itu hilang. Nah sekarang ini Alhamdulillah sampai U20-21 terlihat sekali semangat juang mereka di lapangan hijau, mengalahkan Thailand, Vietnam, dan sebagainya. Mudah-mudahan di sisa waktu 2 tahun ini beliau bisa mengangkat harkat, martabat, dan keterampilan, keahlian dari dunia persilatan. Mudah-mudahan, amin. Saya sangat yakin itu bisa Bapak ya. Dan jangan lupa, beliau ini orang NU asli orang NU. Iya, asli. Jadi untuk Pagar Nusa jangan segan-segan, kalau perlu sesuatu bilang aja langsung. Karena kita sekeluarga, kita adalah family, keluarga besar. Yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, yang kebetulan juga ini orang NU Pak. Testimoninya sudah diberikan oleh Kiai Said. Beliau ini orang NU cabang sebelah sana. Jelas. Dan selama ini tidak hanya slogan yang beliau sampaikan, tetapi juga langkah-langkah yang jelas nyata, kerjasama, kemitraan dengan NU, khususnya dengan Pagar Nusa, terasa sekali ya. Alhamdulillah. Dan di sini terbukti bahwa ketika Polri dan Pagar Nusa dan NU secara umum melakukan kemitraan, hasilnya cukup bagus. Tingkat kriminalitas mudah-mudahan turun Pak ya, kecuali di beberapa titik tertentu saja. Tapi Alhamdulillah Bapak Kapolri sudah melewati ujian yang besar. Beliau telah berhasil melewati ujian itu. Kami ucapkan selamat Pak. Mudah-mudahan kedepannya ada konsistensi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih jelas lagi demi tegaknya marwah dan martabat Polri, dan kembali Polri menjadi milik masyarakat luas. Amin. Kepada para kiai, para jangan, Gus, seluruhnya yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu, juga teman-teman Pagar Nusa, relasi Pagar Nusa dari IPSI, dari perguruan pencak silat yang lain, kepada pengurus wilayah dan pengurus cabang Pagar Nusa yang saya hormati semuanya, saya sayangi. Sebenarnya kesempatan ini sudah tidak perlu lagi ada kata sambutan, karena apa yang kita ingin dengar sudah disampaikan oleh Ketua Umum Pagar Nusa tadi.
Hanya mungkin ada beberapa hal saja, karena saya ini tugas Pak, datang ke sini sebagai tugas dari Ketua Umum untuk menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan masalah internal dan masalah eksternal. Kita tahu bahwa saat ini kita baru melewati dan belum selesai seluruhnya masa-masa sulit, yaitu masalah pandemik. Eksesnya masih sangat terasa sampai saat ini. Dan kita tahu pembicaraan hangat selama ini, seperti yang tadi dikutip oleh sahabat saya Nabil, ya saya lupa tadi menyampaikan rasa hormat saya kepada Nabil Harun, Ketua Umum Pagar Nusa. Ini teman saya sejak lama, dan beliau saya tahu latar belakangnya sangat mencukupi sebagai modal sebagai Ketua Umum, karena beliau adalah santri yang intelektual, yang kemana-mana selalu bawa notebook, nggak pernah lepas, dan selalu mencatat apa yang dia dengar, apa yang dia alami, dan apa yang difikirkannya. Dan tidak itu saja, dilanjut dipublikasikan lewat media-media mainstream. Alhamdulillah, saya tahu persis kemampuan beliau di dalam dunia jurnalistik, di dunia kepemimpinan, dan sekarang terlihat nyata Pagar Nusa solid, Pagar Nusa eksis, dan tadi berbisik beliau bilang sama saya, baru kali ini acara sebesar ini nggak nombok. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah buah kerja keras. Pesan Ketua Umum PBNU, yang pertama, di dalam institusi tertinggi Pagar Nusa ada kewajiban untuk memberikan stressing, memberikan fokus. Yang dibicarakan dan yang dimasak di situ adalah kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang merupakan proses dari sebuah evaluasi besar, dari kinerja, dari kerja pengurus selama 5 tahun. Dan diharapkan proses itu harus memberikan output yang real, tidak ngambang. Tetapi saya terus terang aja cukup puas karena melihat tema yang ada ini, menjura ke angkasa, mengakar ke bumi, menjaga peradaban. Ini cocok sekali dengan pesan Ketua Umum. Kita harus melihat, kita harus bisa bermimpi, tetapi kita juga harus bisa atau tahu bagaimana mencapai mimpi itu. Sehingga kita diwajibkan untuk menyusun sebuah kegiatan-kegiatan yang terencana dan jelas target-targetnya. Tidak boleh lagi ada kegiatan-kegiatan di Pagar Nusa ini yang tiba saat tiba akal. Tidak boleh lagi ada itu. Seluruh program kerja hasil kongres harus yang kita yakini bisa kita lakukan dan kita bisa capai target yang maksimal. Ini yang pertama. Yang kedua, pembenahan struktur dan personalia organisasi sampai tingkat ke bawah. Kita tahu bahwa banyak kesempatan yang selama ini liwat di depan mata kita, tetapi tidak bisa kita manfaatkan secara optimal. Karena apa? Adanya kekurangan instrumen dalam bentuk struktur di tingkat bawah, khususnya di tingkat grassroots. Mudah-mudahan hal ini sudah disadari oleh Pagar Nusa, sehingga mata rantai struktur organisasi Pagar Nusa sudah mencapai tingkat RT, mudah-mudahan. Seperti halnya di NU itu sudah mencapai anak ranting, khususnya Surabaya. Nah, struktur dan program kerja itu harus menjadi perhatian utama. Terus terang saja PBNU melihat, ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum kepada saya, PBNU melihat bahwa posisi, peran, dan fungsi Pagar Nusa itu sangat strategis. Sangat strategis. Ketika
kita mengalami pandemik, kita masuk dalam masa era 4.0, kita harus siap menghadapinya. Harus siap dengan segala tindakan yang terencana. Nah, jangan lupa, tadi ini belum disentuh tadi oleh sahabat Nabil, sahabat Ketua Umum, bahwa sebenarnya Pagar Nusa ini punya peran dan fungsi yang khusus di samping sebagai pendekar, sebagai cabang olahraga silat. Pagar Nusa punya tugas khusus. Tugas khususnya apa? Tugas khususnya dua. Yang pertama adalah ketabiban, pengobatan. Pengobatan yang kata orang disebut sebagai pengobatan alternatif. Kalau saya tidak melihat ini bukan pengobatan alternatif, tapi mainstream. Pengobatan mainstream, karena lebih tua metodologi pengobatan ini daripada medis. Iya kan? Kalau medis itu kan bicara abad, kalau ini udah puluhan abad. Nah, ini yang harus digali dan dikembangkan terus-menerus. Apakah itu yang sifatnya fisik maupun yang psikis. Karena jangan lupa di dalam masa pandemik dan 4.0 terlampau banyak orang yang mengalami sakit, menderita sakit, dan tidak hanya karena virus, tetapi juga karena hal yang lain, yaitu robohnya keuangan keluarga yang menyebabkan timbulnya stres dalam keluarga atau orang per orang. Nah, ini Pagar Nusa harus ambil posisi, ambil sikap, ambil peran. Kan kita punya banyak tabib-tabib. Ada berapa banyak, Pak? Kita punya banyak tabib dan kita punya keterampilan dalam masalah pengobatan ini. Mulai dari pijit sampai kepada wirid. Nah, ini satu lagi kekayaan yang dimiliki oleh Pagar Nusa ini. Kita punya wirid, tapi sanadnya harus jelas ya. Sanad wiridnya. Kita kembali kepada para kiai kita minta lagi. Kita kembangkan itu. Wirid yang bersanad jelas. Pergunakan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat luas. Ini tolong diingat dan tolong dijadikan prioritas dalam program. Di samping yang olahraga, seni budaya tadi, yang ketabiban ini penting untuk terus dikembangkan lagi Pak Nabil. Ini pesan Ketua Umum yang nggak boleh kita lupakan, perlu saya sampaikan dan harus masuk di dalam program-program kerja. Yang ketiga, ini penting untuk diingatkan karena memang ada kecenderungan, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi di Pagar Nusa. Di beberapa banom kita ada gap komunikasi antara banom dengan PBNU. Otonominya sangat-sangat luas, terlampau luas, sehingga mereka merasa udah nggak perlu ada komunikasi dengan PBNU. Tapi ketika mereka menghadapi masalah baru datang. Nah, tolong ini menjadi perhatian dan jadikan rencana kegiatan untuk membangun komunikasi intensif dengan PBNU dan dengan banom-banom yang lain. Jadi tidak sekedar kepada PBNU tetapi juga banom-banom yang lain. Yang terakhir, pesan, bukan pesan sebenarnya, ini adalah pengakuan. Ketua Umum bilang bahwa sudah benar Pagar Nusa selama ini bermitra dengan Polri, berjalan bareng dengan Polri, itu sudah benar. Nah, tolong dirawat sebaik-baiknya, sehingga kedua belah pihak harus bisa memperoleh manfaatnya, memperoleh kemaslahatannya. Ini penting untuk dicatat dan untuk dilakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.